Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri kisah tentang Kerajaan Kutai Martadipura, kerajaan tertua yang pernah berdiri di Kepulauan Indonesia, bahkan jauh sebelum lahirnya kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Mataram. Kutai Martadipura adalah awal dari peradaban Nusantara yang tercatat dalam sejarah, sebuah kerajaan yang menjadi saksi awal mula masuknya pengaruh Hindu dari India ke bumi Indonesia. Kerajaan ini berdiri di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, sebuah wilayah yang subur dan strategis bagi perdagangan. Sungai Mahakam menjadi nadi kehidupan masyarakat Kutai. Dari sungai inilah mereka memperoleh sumber pangan, air, dan jalur perdagangan yang menghubungkan pedalaman dengan pesisir. Tak heran jika dari wilayah inilah lahir peradaban besar yang kemudian dikenal sebagai Kutai Martadipura. Menurut para sejarawan, kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-4 Masehi, menjadikannya kerajaan tertua yang diketahui dalam sejarah Indonesia. Keberadaannya terungkap melalui penemuan prasasti Yupa, yaitu tugu batu bertulis aksara Pallawa dan berbahasa Sanskerta, dua unsur khas dari kebudayaan India kuno. Penemuan ini menjadi bukti penting bahwa pengaruh Hindu telah masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan dan kebudayaan. Ada 7 buah Yupa yang ditemukan di sekitar daerah Muara Kaman, tempat yang dipercaya sebagai pusat pemerintahan Kutai Martadipura. Kata Yupa sendiri berarti tugu persembahan atau tiang kurban dalam tradisi Hindu, digunakan sebagai tanda upacara persembahan kepada para dewa. Dari tulisan pada Yupa inilah kita mengetahui nama para raja yang memerintah di Kutai. Raja yang paling terkenal adalah Kudungga, yang dianggap sebagai pendiri kerajaan. Dari namanya, para ahli memperkirakan bahwa Kudungga adalah penduduk asli Nusantara sebelum menerima pengaruh budaya India. Kudungga kemudian digantikan oleh putranya, Aswawarman, yang disebut dalam prasasti sebagai pendiri dinasti. Hal ini menandakan bahwa pada masa Aswawarman, sistem pemerintahan dan adat istiadat kerajaan mulai disusun secara teratur. Aswawarman dikenal sebagai raja yang bijaksana dan berwawasan luas. Ia memeluk agama Hindu, dan dari sinilah kerajaan Kutai Martadipura mulai mengadopsi sistem pemerintahan serta budaya dari India. Di masa pemerintahannya, banyak dilakukan ritual keagamaan seperti upacara Aswamedha, yaitu persembahan kuda suci untuk memohon keberkahan dan pengakuan kedaulatan. Setelah Aswawarman, tahta diteruskan oleh Mulawarman, raja terbesar dalam sejarah Kutai. Nama Mulawarman sering disebut dalam Yupa dengan gelar kehormatan tinggi karena ia dikenal sebagai raja yang adil, dermawan, dan sangat taat beragama. Dikisahkan, Mulawarman memberikan ribuan ekor sapi sebagai sedekah untuk para Brahmana dalam sebuah upacara besar sebagai bentuk rasa syukurnya kepada para dewa atas kejayaan kerajaan. Dalam prasasti Yupa tertulis bahwa Raja Mulawarman, putra Aswawarman, cucu Kudungga, telah memberikan hadiah yang sangat banyak kepada para Brahmana. Kalimat ini bukan hanya catatan keagamaan, tetapi juga menunjukkan bagaimana sistem sosial dan politik di Kutai sudah sangat teratur. Di puncak kejayaannya, Kutai menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang ramai di Kalimantan bagian timur. Kutai Martadipura berkembang karena letaknya yang strategis di tepi Sungai Mahakam. Banyak pedagang dari India, Cina, dan wilayah Asia Tenggara lainnya singgah untuk berdagang rempah, emas, dan hasil bumi. Dari interaksi perdagangan inilah pengaruh Hindu masuk ke Nusantara, terutama dalam hal bahasa, sistem pemerintahan, hingga seni dan sastra. Kerajaan Kutai tidak hanya menjadi tempat bertemunya pedagang, tetapi juga menjadi pusat penyebaran budaya. Masyarakat Kutai mulai mengenal sistem kasta seperti di India, mengenal tulisan Pallawa, serta menjalankan upacara-upacara keagamaan Hindu. Namun, pengaruh ini tidak membuat mereka kehilangan jati diri lokal. Justru yang menarik, budaya Hindu diserap dan disesuaikan dengan tradisi Nusantara, melahirkan bentuk kebudayaan yang khas Indonesia. Dari sisi politik, kerajaan ini menganut sistem monarki, di mana kekuasaan dipegang oleh raja dan diwariskan secara turun-temurun. Namun, raja tidak memerintah sendiri. Ia dibantu oleh para pendeta dan bangsawan yang berperan dalam upacara keagamaan serta pengambilan keputusan penting. Perpaduan antara kekuasaan spiritual dan politik ini menciptakan stabilitas yang kuat di Kutai. Kehidupan rakyat Kutai juga cukup makmur. Mereka hidup dari pertanian, perikanan, dan perdagangan. Tanah di sekitar Mahakam sangat subur, sehingga menghasilkan banyak hasil bumi. Selain itu,
Sungai Mahakam juga menjadi sumber ikan yang melimpah dan menjadi jalur utama bagi kegiatan ekonomi. Keamanan yang terjaga dan pemerintahan yang teratur membuat rakyat hidup sejahtera. Namun, seiring berjalannya waktu, Kutai Martadipura mulai menghadapi perubahan besar. Pengaruh perdagangan antar pulau semakin meningkat dan datanglah gelombang baru dari barat, agama Islam. Seiring dengan masuknya Islam ke Kalimantan, muncul pula kekuatan baru di wilayah pesisir, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara didirikan di daerah Kutai Lama, dekat pesisir Sungai Mahakam. Berbeda dengan Kutai Martadipura yang berakar pada tradisi Hindu, Kutai Kartanegara tumbuh dalam pengaruh Islam. Hubungan antara kedua kerajaan ini pada awalnya berjalan damai, namun lama-kelamaan terjadi perebutan kekuasaan. Pada sekitar abad ke-16, Kutai Kartanegara di bawah pimpinan Aji Pangeran Sinom Panji mendapat melakukan ekspansi ke hulu sungai untuk memperluas wilayah kekuasaan. Akibatnya, terjadi bentrokan dengan sisa-sisa kekuatan Kutai Martadipura yang masih bertahan di pedalaman. Setelah serangkaian pertempuran, Kutai Martadipura akhirnya ditaklukkan dan disatukan ke dalam wilayah Kutai Kartanegara. Sejak saat itu, kerajaan Hindu tertua di Nusantara pun berakhir. Namun, warisan budaya dan sejarahnya tidak lenyap begitu saja. Justru penggabungan ini melahirkan bentuk kerajaan baru yang lebih besar dan lebih beragam budaya, perpaduan antara warisan Hindu kuno dengan semangat Islam yang baru berkembang di Kalimantan. Kutai Kartanegara kemudian melanjutkan tradisi pemerintahan dengan sistem kesultanan Islam, tetapi tetap menghormati leluhur mereka dari Martadipura. Dalam berbagai upacara adat dan tradisi di Kalimantan Timur hingga kini, nama-nama raja seperti Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman masih dihormati sebagai leluhur kerajaan. Prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman menjadi warisan sejarah yang sangat berharga. Dari batu-batu itu, kita mengetahui bagaimana peradaban awal di Nusantara telah mengenal sistem pemerintahan, struktur sosial, dan keagamaan yang kompleks jauh sebelum pengaruh Eropa datang. Yupa menjadi bukti nyata bahwa bangsa Indonesia sudah memiliki identitas budaya dan politik yang kuat sejak ribuan tahun lalu. Selain itu, keberadaan Kutai Martadipura juga membuktikan bahwa Nusantara sejak dulu telah menjadi bagian dari jaringan perdagangan dunia. Hubungan antara Kutai dengan India menunjukkan bahwa bangsa-bangsa di Asia telah lama menjalin kontak budaya dan ekonomi. Dari pertukaran inilah lahir bentuk awal akulturasi budaya Nusantara, yaitu kemampuan bangsa ini untuk menyerap pengaruh luar tanpa kehilangan jati diri sendiri. Secara arkeologis, peninggalan-peninggalan dari masa Kutai masih bisa ditemukan di Kalimantan Timur. Selain prasasti Yupa, juga ditemukan berbagai artefak seperti arca Hindu, perhiasan emas, dan benda-benda ritual yang menunjukkan tingginya peradaban mereka. Semua itu menjadi bukti bahwa Kutai bukan hanya kerajaan kecil di tepi sungai, melainkan pusat kebudayaan besar yang menjadi tonggak sejarah Indonesia. Kisah Kutai Martadipura juga menjadi cermin perjalanan bangsa Indonesia dalam menerima pengaruh luar. Seperti halnya masyarakat Kutai yang menerima Hindu dengan damai, bangsa Indonesia di masa kini pun tumbuh dari berbagai perpaduan budaya, agama, dan nilai yang berbeda-beda. Inilah yang kemudian menjadi ciri khas bangsa Indonesia, mampu berasimilasi tanpa kehilangan jati diri. Dari sejarah Kutai, kita belajar bahwa kejayaan bukan hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi juga dari kemampuan untuk membangun peradaban dan menjaga keharmonisan. Raja Mulawarman tidak dikenang karena perang, tetapi karena kemurahan hatinya, kebijaksanaannya, dan rasa hormatnya terhadap para Brahmana serta rakyatnya. Kutai Martadipura menjadi fondasi awal terbentuknya peradaban di Nusantara. Dari sinilah sejarah Indonesia dimulai, dari tepi Sungai Mahakam, di mana batu-batu Yupa berdiri tegak sebagai saksi bisu lahirnya bangsa yang besar. Kini, ketika kita berbicara tentang sejarah Indonesia, nama Kutai Martadipura selalu menempati tempat istimewa. Ia bukan sekadar kerajaan pertama, tetapi juga simbol awal kebangkitan budaya dan spiritual bangsa Indonesia. Kerajaan ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menjaga warisan sejarah. Sebab, tanpa mengenal asal-usul, kita tidak akan memahami arah masa depan. Dari Kudungga, Aswawarman, hingga Mulawarman, kita belajar tentang arti kepemimpinan, kebijaksanaan, dan rasa tanggung jawab terhadap rakyat. Kutai Martadipura mungkin telah lama hilang di telan waktu, tetapi kisahnya tetap hidup dalam ingatan bangsa.
Ia adalah cermin dari semangat dan peradaban yang telah dibangun oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.